devosi kita, Miss harap semuanya bisa sediakan hati pikirannya dan juga sediakan Alkitabnya. Nah, sebelum kita memulai devosi kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari kegiatan kami Tuhan malam hari hingga pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai devosi kami. Kiranya Tuhan pimpin sertai devosi ini Tuhan, kiranya dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama kami sudah berdoa, amin. Oke, bacaan devosi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13 ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Miss akan bacakan. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Edom, Amon. Bisa baca ulang lagi ya. Perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, dan 300 gundik istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Ayat yang ke-8, demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Nah, di hari Senin kemarin kan anak-anak sudah mendengarkan tentang Raja Salomo. Siapa Raja Salomo? Anak siapa? Nah, dia adalah anak dari Daud dan Batsheba. Nah, di firman hari ini kita diajarkan bagaimana bisa Salomo bisa dihancurkan Tuhan, baik kerajaannya, dan dia pun bisa jatuh dalam dosa. Nah, jadi kejatuhan Salomo ke dalam dosa itu tidak langsung dikatakan di Alkitab dia berdosa, tapi diceritakan bagaimana proses, ya, ada tahap bagaimana Salomo bisa jatuh dalam dosa. Nah, yang pertama karena apa? Di sini Tuhan sudah melarang dia untuk menikah dengan orang-orang yang dilarang Tuhan. Nah, Tuhan buat batasan, perempuan yang tidak boleh dinikahi Salomo adalah perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het yang di ayat pertama ya. Nah, tapi apa yang dilakukan Salomo? Nah, Salomo menentang perintah Tuhan. Dia menikahi perempuan-perempuan itu, bahkan dituliskan di ayat 3,
mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Ya, baik sekali ya. Kenapa Tuhan melarang Salomo untuk menikahi orang-orang dari kalau daerah-daerah itu ada di negeri Kanaan, ya. Orang-orang dari negara Kanaan, karena orang-orang dari sana itu merupakan orang-orang yang penyembah dewa, ya, masih menyembah dewa dan jauh dari Allah, sehingga Allah takut jika Salomo nanti ikut dengan istrinya menyembah Allah dan menjauhi Allah. Tapi Salomo tidak mendengar Tuhan, ya. Dia akhirnya ikut juga terhadap penyembahan berhala, ya. Akhirnya dia pun lambat laun dia membangun sebuah patung untuk disembah. Jadi pada zaman dahulu itu patung itu banyak ya pada saat zaman-zaman Yunani, ya. Makanya sampai sekarang kita masih kenal ada dewa-dewa Yunani, ya. Nah, karena orang-orang dahulu ya menyembah patung, ya, sehingga tidak ada perasaan untuk menyembah Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan Salomo? Salomo ini kita kenal dengan orang yang sangat berhikmat, bisa menjauhi Tuhan dan menyembah dewa-dewa lain, bahkan dia menyembah patung. Nah, bahkan di hampir sepanjang rumahnya, ya, di kerajaannya dia membangun patung, ya. Jadi karena dia tunduk pada istrinya, akhirnya dia pun mengikuti perintah-perintah istrinya untuk membangun patung, ya, untuk disembah. Lambat laun, ya, ketika kita mengikuti misalkan ini adalah keinginan duniawi dan ini adalah keinginan Tuhan, ya, kita semakin mendekat dengan keinginan duniawi kita, maka kita semakin jauh dari Allah, ya. Jadi kita semakin mendekat ke arah duniawi, kita semakin mencintai apa yang ada di dunia ini, ya, kita akan menjauh dari Tuhan, ya. Kita akan menjauh dari Tuhan. Nah, begitulah Salomo, sehingga dia lambat laun hatinya tidak tertuju kepada Allah. Nah, dia menyembah patung dan akhirnya dia pun jauh daripada Allah. Itulah yang ditakutkan Allah. Nah, ketika Allah murka, apa yang terjadi? Tidak hanya Salomo jatuh dalam dosa, tapi Allah pun meruntuhkan kerajaannya. Nah, pada saat itu pun Allah meruntuhkan kerajaan Salomo. Nah, untuk konteks kita di zaman modern ini, mungkin kita yang menyembah Allah, ya, berkata, ya, saya menyembah Allah kok, tidak menyembah patung, tidak ada tidak ada ini sembah-sembahan kepada yang lain. Tapi percayakah kita, tahukah kita, ya, ketika kita, ya, sudah banyak, ya, kita mungkin dengar ada yang namanya hamba uang, ya. Tidak selamanya apa yang kita sembah itu tidak selamanya patung, ya. Tapi mungkin saja kita terlalu mencintai uang sehingga mendewakan uang, ya, terlalu mencintai uang dan sehingga apapun caranya kita mau mendapatkan banyak uang. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu tidak bagus, ya, bagi kita. Kenapa? Ketika kita nomor satukan uang, ya, berarti semuanya bisa saja kita abaikan. Nah, tapi seharusnya di dalam kehidupan kita yang kita nomor satukan dan prioritaskan adalah Tuhan, ya. Kita harus selalu menunjukkan bahwa kita terus menjunjung tinggi Tuhan dan kita selalu ingin mendekat kepada Tuhan. Ya, jangan sampai misalkan bukan cuma uang, ya, game misalnya, terlalu mencintai game sehingga kita pun apapun yang misalkan kita mau mengerjakan sesuatu, tapi karena kita terlalu suka sama game, akhirnya kerjaan itu kita abaikan. Misalnya tugas, apalagi misalnya sudah dikasih tugas banyak, tapi karena terlalu suka sama game, akhirnya dia mengerjakan game itu. Dan yang hal lain pun terbengkalai, berdoa terbengkalai, ke gerejanya pun ditahan-tahan atau tidak mau ke gereja karena mau main game dulu. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita sudah mendewakan game, sudah terlalu cinta sama game. Nah, hal itu tidak baik, ya. Kita juga sering mendengar bahwa segala sesuatu yang terlalu disukai, terlalu dicintai itu tidak baik, ya, karena kita itu perlu Tuhan, ya. Orang pribadi, Tuhan itulah yang satu-satunya yang akan menjadi seharusnya prioritas kita, ya, menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Tidak boleh ada yang menggantikan Tuhan, ya, apapun itu, ya. Mungkin kita lahir di dunia ini, apa yang kita cari boleh direnungkan, apa yang kita cari di dunia ini. Nah, seharusnya firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita hidup di dunia untuk kemuliaan Tuhan, ya, bukan untuk mencari
uang penting ya, tentu uang penting. Cuman jangan terlalu mencintai uang sehingga melakukan hal-hal yang bisa saja hal-hal yang dilarang Tuhan dan kita tetap lakukan itu untuk mendapatkan uang gitu ya. Tetapi hidup kita terus berpatokan ya, terus melihat ke arah Allah, karena hidup kita di dunia ini cuma untuk satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah tertuju pada Kristus ya. Tidak ada yang dapat menggantikan Kristus dalam kehidupan kita, apapun itu ya, apapun alasannya. Semoga dengan firman Tuhan ini kita belajar dari Raja Salomo bagaimana ketika Tuhan sudah membuat sebuah larangan ya, di Alkitab juga kita sudah dilarang ya, dilarang menyembah patung, dilarang berbohong, dilarang mencuri ya. Tuhan sudah membuatkan kita batasan gitu, jangan seperti ini, jangan seperti ini ya. Kiranya larangan Tuhan itu, perintah Tuhan itu kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita membaca firman dan cuma tahu oh Tuhan larang ini, Tuhan larang ini, tapi kita tidak melakukannya. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, jangan sampai kita berpikir bahwa misalkan kita mau berbohong cuma dosa kecil. Tidak ada dosa kecil dan dosa besar di hadapan Tuhan ya. Semua dosa tetaplah dosa. Ya, jadi jangan sampai kita kayak meremehkan dosa. Ya, sudah tahu salah tetap satu kali, dua kali tidak boleh seperti itu ya. Tetap kita tahu hal ini yang salah, hal ini yang benar begitu ya. Kita belajar dari Salomo, hikmatnya Salomo itu seperti yang kita dengar di devosi Senin, Salomo itu orang yang paling berhikmat. Jadi Salomo itu tahu mana yang baik sebenarnya dilakukan, mana yang buruk sebenarnya, tapi dia melanggar firman Tuhan. Nah, untuk kita harus teladani hikmat ya, hikmat yang dimiliki Salomo. Kita sudah tahu mana yang baik dilakukan, mana yang buruk dilakukan ya. Untuk itu kehidupan kita seharusnya tertuju pada Allah, terus mendekat kepada Allah dan menjauhi hal yang jahat. Oke, sekian devosi kita hari ini. Kita akan tutup. Mari sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas pimpinan Tuhan sehingga kami dapat melaksanakan devosi kami dengan baik dari awal hingga berakhirnya pada saat ini. Sekarang kami akan Tuhan melanjutkan kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan ikut serta memimpin kami sehingga pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan seturut dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama kami sudah berdoa, amin. Oke, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.